tujuan daripada pernyataan Edi Mulyadi adalah agar terjadi chaos dengan berharap pernyataan Edi Mulyadi itu dapat memantik emosi warga masyarakat Kalimantan. Kemudian warga masyarakat Kalimantan bertindak anarkis dan menimbulkan chaos besar-besaran secara nasional. Dan kalau chaos itu terjadi, maka proyek besar, mimpi besar pemindahan ibu kota negara gagal total. Itulah tujuan utama mereka. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Masih terkait persoalan penghinaan Edi Mulyadi terhadap Kalimantan. Kali ini kita akan menganalisis apakah pernyataan Edi Mulyadi itu suatu kebetulan, hanya keceplosan, ataukah memang disengaja. Dan apakah Edi Mulyadi melakukan itu dengan sendirinya, ataukah ada dalang di balik Edi Mulyadi. Kalau ada dalang di balik Edi Mulyadi, apa kira-kira tujuannya? Akan kita kupas. Yang pertama, apakah pernyataan Edi Mulyadi itu hanya secara kebetulan? Apa Edi Mulyadi hanya keceplosan kemudian mengucapkan pernyataan yang dianggap menghina Kalimantan? Ataukah memang disengaja? Melihat dari profil Edi Mulyadi, di mana dia adalah seorang wartawan senior, saya sangat tidak yakin bahwa pernyataan Edi Mulyadi itu hanyalah suatu kebetulan, hanyalah keceplosan. Ya, tentu saja pernyataan tersebut memang sudah direncanakan. Nah, seorang wartawan senior, ya, seorang wartawan, tentu saja dia sudah paham karakter penduduk di daerah-daerah di Indonesia. Tentu saja dia paham bagaimana karakter orang Sumatera. Dia paham bagaimana karakter orang Nusa Tenggara Timur. Dia paham bagaimana karakter orang Kalimantan. Dia paham bagaimana karakter orang Papua. Dia paham sekali. Wong dia adalah wartawan senior. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa Edi Mulyadi tidak secara kebetulan membuat pernyataan seperti itu. Bukan hanya suatu keceplosan belaka, melainkan pernyataan tersebut memang sudah diatur seperti itu. Nah kemudian, apakah Edi Mulyadi melakukan itu dengan sendirinya? Ataukah kira-kira ada dalang di balik Edi Mulyadi? Nah kalau ada dalang di balik Edi Mulyadi, kira-kira siapa dalangnya? Dan kira-kira apa tujuannya? Ini yang lebih seru. Saya yakin bahwa di balik Edi Mulyadi ada dalang. Dalangnya siapa? Dalangnya adalah orang-orang dan pihak-pihak yang keberatan, yang menolak, yang tidak setuju dengan pemindahan ibu kota negara. Siapakah orang-orang itu? Siapakah pihak-pihak itu? Kita sudah bisa menerka-nerka dengan sendirinya. Terlalu banyak orang, terlalu banyak pihak yang keberatan, yang menolak, yang tidak setuju pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Kenapa mereka tidak setuju? Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka keberatan? Alasannya jelas, karena kalau ibu kota negara ini dipindahkan ke Kalimantan, mereka kehilangan panggung politik, terutama panggung politik SARA. Sekali lagi, kalau ibu kota negara ini berhasil dipindahkan ke Kalimantan Timur, maka orang-orang dan atau pihak-pihak tersebut kehilangan panggung politik, terutama panggung politik suku, ras, dan agama yang sudah dibangun nyaris permanen di ibu kota negara Jakarta. Sehingga ini merupakan suatu ancaman bagi mereka. Kalau sampai pemindahan ibu kota ini
berhasil dieksekusi, ini ancaman besar buat mereka. Sehingga bagaimanapun caranya, mereka akan berupaya sekuat mungkin untuk menggagalkan pemindahan ibu kota negara ini. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumen yang oleh kita sebagai masyarakat awam menilai bahwa alasan-alasan dan argumen-argumen mereka itu hanyalah alasan-alasan politis, argumen-argumen politis yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi dibuat sedemikian rupa agar dapat diterima sebagai argumen dan alasan yang masuk akal oleh masyarakat. Tapi masyarakat sudah cerdas kan? Kita sudah cerdas kan? Kita sudah mengerti seperti apa narasi yang benar-benar tulus dan murni bertujuan untuk membangun bangsa ini, dan seperti apa narasi yang bermuatan kepentingan politik. Kita sudah paham sekali. Nah, selain itu, kecemasan mereka yang lain adalah kalau pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan ini telah berhasil dieksekusi, maka Presiden Insinyur Haji Joko Widodo akan mendapat predikat sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia dan presiden terpopuler sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Ini juga suatu ancaman bagi mereka yang tidak ingin pamornya tenggelam, yang tidak ingin popularitasnya hilang. Bagaimana tidak? Betapa hebatnya seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Selama 30 tahun, Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, bermimpi untuk membangun jalan Trans Papua. Setelah Presiden Soeharto ada B.J. Habibie, kemudian B.J. Habibie ada Gus Dur, kemudian Gus Dur ada Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian setelah Ibu Megawati ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian Jokowi. Nah, sebelum Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan setelah Bapak Presiden Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, tidak ada seorang pemimpin bangsa ini yang berhasil mengeksekusi mimpi besar seorang Presiden Soeharto, yakni membangun jalan Trans Papua. Hanya Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang telah berhasil mengeksekusi mimpi besar Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Presiden Soeharto. Kemudian terkait pemindahan ibu kota negara ini adalah mimpi besar Presiden Republik Indonesia pertama, yakni Bung Karno. Setelah Bung Karno ada Presiden Soeharto. Setelah Presiden Soeharto ada B.J. Habibie, setelah B.J. Habibie ada Gus Dur, setelah Gus Dur ada Ibu Megawati Soekarno Putri, setelah Ibu Megawati Soekarno Putri ada Bapak SBY, dan setelah Bapak SBY ada Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sebelum Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan setelah Presiden pertama Republik Indonesia yakni Bung Karno, belum ada seorang pemimpin bangsa Indonesia yang berhasil mengeksekusi mimpi besar Presiden Republik Indonesia pertama yakni Bung Karno. Dan kalau mimpi besar Bung Karno ini dapat tereksekusi di era pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, sudah jelas dan sudah pasti Presiden Insinyur Haji Joko Widodo mendapat predikat presiden terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia, presiden terpopuler sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Nah, ini yang menjadi ancaman bagi para elit yang tidak ingin pamornya tenggelam, yang tidak ingin popularitasnya tenggelam. Sekarang kita sudah bisa menebak siapa dan pihak mana saja kira-kira yang menjadi dalang di balik saudara Edi Mulyadi dalam pernyataannya yang dianggap menghina Kalimantan. Nah, kembali lagi, sehingga dengan berbagai cara mereka harus berupaya untuk menggagalkan proyek besar, mimpi besar pemindahan ibu kota negara ini. Jadi tujuan daripada pernyataan Edi Mulyadi adalah agar terjadi chaos, dengan berharap pernyataan Edi Mulyadi itu dapat memantik emosi warga masyarakat Kalimantan. Kemudian warga masyarakat Kalimantan bertindak anarkis
dan menimbulkan chaos besar-besaran secara nasional. Dan kalau chaos itu terjadi, maka proyek besar, mimpi besar pemindahan ibu kota negara gagal total. Itulah tujuan utama mereka. Tapi saya secara pribadi sangat bangga dan bersyukur atas sikap saudara-saudara suku Dayak yang tidak bertindak anarkis menanggapi persoalan ini, sehingga chaos yang diharapkan itu tidak terjadi. Dan proyek besar, mimpi besar pemindahan ibu kota negara itu semakin jelas menuju kepada kesuksesan besar. Pernyataan Edy Mulyadi yang mengharapkan dapat memantik emosi warga masyarakat Kalimantan dan kemudian terjadi chaos besar-besaran secara nasional dan menggagalkan mimpi besar, proyek besar pemindahan ibu kota negara ternyata menjadi blunder besar. Saya secara pribadi sangat bangga memberikan apresiasi terbaik buat saudara-saudara di Kalimantan, saudara-saudara suku Dayak yang menolak bermain hakim sendiri tetapi lebih memilih menuntut saudara Edy Mulyadi melalui jalur hukum. Ini luar biasa, ini sangat bijaksana dan patut mendapat apresiasi terbaik dari saya maupun juga seluruh rakyat Indonesia pencinta NKRI. Saya Krisyanto Yen Oni, bravo saudara-saudara di Kalimantan, bravo suku Dayak, bravo NKRI. Salam satu tumpah darah. Merdeka!